Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini Anda mendengarkan podcast dari Web Laku. Host hari ini saya sendiri, Ihsan. Semoga hari ini Anda baik-baik saja ya. Bagaimana? Sudah siap untuk siaran podcast saya ini? Oke, kita lanjut aja. Tema kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana merancang sebuah iklan yang bisa dinanti-nanti pembeli. Mungkin Anda berpikir aneh juga ya temanya. Memang ada pembeli yang menunggu-nunggu iklannya ditunggu-tungguin gitu loh sama pembeli, atau mungkin sebagian juga menganggap mana bisa iklan yang ditunggu-tunggu. Nah, makanya hari ini kita akan coba kupas tuntas dengan penyampaian saya yang apa adanya begini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Oke, kita lanjut aja. Mungkin ada juga justru sebaliknya, malah iklannya dicuekin. Mungkin ingin belajar bagaimana sih membuat iklan, karena selama ini mungkin iklan Anda tidak begitu ditanggapin atau sepi dari engagement. Iklannya dicuekin, di skip, atau ditinggalin. Ya kan? Pernah kan? Saya juga pernah. Makanya saya belajar. Yuk kita belajar bareng-bareng dengan podcast ini. Mungkin nanti kalau saya ada salah bisa sampaikan via email, via DM, atau tulis di kolom komentar. Anda bisa memberikan tambahan atau sanggahan. Tapi yang jelas ini kita kosongkan gelas dulu, kita membahas tentang bagaimana sih cara membuat iklan yang bikin greget sampai ditunggu-tunggu oleh pembeli. Lanjut, apalagi saat ini kita sudah dijejali oleh iklan yang banyak. Bayangkan aja Anda lihat televisi ada iklan, keluar jalan rumah baru jalan-jalan udah lihat iklan beberapa meter. Ada juga spanduk yang bergelantungan di mana-mana iklannya. Rumah, iklan motor cicilan, iklan cicilan mobil dan sebagainya. Belum lagi Anda ketika melihat YouTube. Bahkan di genggaman Anda sendiri iklan sudah hadir lewat HP. Ada Facebook ad, IG ad, YouTube ad, dan macam-macam. Baru buka FB udah ada iklan. Baru buka IG ada juga iklannya. Ya kan? Pernah kan? Baru lihat YouTube beberapa menit kemudian juga ada pesan sponsor yang bermunculan. Saking banyaknya iklan yang dilihat, dibaca, didengar, dan ditonton, kita jadinya sudah kebal dengan yang namanya iklan tadi. Betul, ya kan? Bahkan sampai ada plugin khusus untuk yang memblokir berbagai macam iklan. Istilahnya kita sudah nggak peduli sama iklan. Nah, dengan teknik awal ini mungkin Anda sedikit terbuka, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu mungkin lebih fokus pada pembuatan iklan yang tidak terkesan menjual maksa. Nah, ada yang jadi masalah buat kita sebagai penjual online adalah bagaimana iklan yang kita buat itu bisa diterima oleh calon pembeli kita dan bersaing dengan iklan-iklan yang sudah ada. Apalagi kalau Anda jualannya full bergantung penuh dengan media sosial. Tentu cara-cara jualan keras atau hard selling sangat-sangat tidak dianjurkan ketika berjualan di marketplace. Di media sosial. Beda halnya dengan di marketplace, karena memang orang-orang situ sudah niat membeli. Mereka sudah punya duit untuk membeli. Terserah Anda mau kasih gencar diskon, mereka sudah terbiasa. Beda halnya, maka dari itu iklan yang kita buat perlu ada pembeda yang lain daripada yang lain, tetapi masih tetap menghasilkan penjualan. Ini yang jadi tujuan utama kita, penjualan. Orang memindahkan uang dari dompetnya ke dompet kita. Nah, bagaimana caranya, Mas? Nah, caranya adalah kita perlu merancang iklannya. Kalau kita tidak merancangkan kesuksesan, sama aja kita merancang kegagalan. Caranya adalah iklannya kita harus benerin dulu. Yang namanya merancang berarti melakukan persiapan sebelum beriklan agar hasilnya memuaskan. Bener nggak? Ya. Kalau menurut kata guru saya, beriklan tanpa persiapan sama saja merancang kerugian. Nah, Anda tentu tidak mau begitu kan? Udah mengeluarkan uang sekian ratus ribu, sekian juta untuk biaya iklan, ternyata membuatnya asal-asalan, tidak berdasarkan kaidah-kaidah yang seharusnya sudah dipersiapkan, sudah dibuat dari awal. Nah, sekarang apa, Mas, yang harus saya siapkan? Nah, ini kita masuk ke poin 1 ya. Anda harus temukan target market yang tepat dulu. Persona bayarnya apa dulu? Ini merupakan langkah penting dan utama agar iklan Anda tepat sasaran, dan saat Anda berjualan pun tentu yang dicari pertama kali adalah potensi pasarnya, potensi marketnya, ada pembelinya atau tidak. Target market ini pembelinya cukup bagus atau tidak.
Nah, jika potensi pasarnya luas dan banyak, Anda sudah merancang atau sudah sebelumnya ya, ini pasarnya bagus nih Mas, saya mau ambil ini. Oke, siap. Kunci, Anda catat produk apa yang akan begitu laris. Jika potensi pasarnya luas dan banyak, kemungkinan besar produk Anda akan mudah dijual. Sebetulnya untuk menemukan target market itu gampang kok, nggak begitu sulit asalkan Anda tahu caranya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kita belajar iklan yang ditunggu-tunggu pembeli ini, Anda bisa dengan mudah mencari target market seperti apa. Anda bisa persiapkan alat tulis atau HP atau semacamnya. Anda bisa nanti tulis yang kira-kira ngena, poin-poin apa saja. Silakan, bebas Anda mau tulis saja. Yang penting Anda paham, memahami. Saya akan mencoba menjelaskan secara pelan-pelan dan yang sulit adalah mendetailkan mereka. Nah, caranya sih gampang mencari persona, tapi yang lebih sulit itu adalah mendetailkan seperti apa mereka. Anda harus punya gambaran detailnya itu seperti apa. Kalau sudah detail, Anda sudah menemukan ciri-ciri buyernya ini, calon pembeli produk Anda yang menurut Anda laris dan pasarnya juga bagus. Kalau sudah nemu personanya, akan lebih gampang memasarkannya. Anda akan lebih mudah untuk mengiklankannya. Tetapi tenang, saya akan berikan cara mendetailkan target marketnya seperti. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saja kok, gampang. Akan saya bantu ya. Mungkin Anda bisa tulis di rumah atau di kantor atau lagi senggang waktu ya, jangan pas lagi ada tugas. Yang pertama mungkin bisa Anda kasih garis bawah, nomor 1 nih, siapa yang benar-benar butuh produk yang Anda jual? Itu yang pertama. Siapa orang-orang yang benar-benar butuh produk yang Anda jual? Anda harus memikirkannya dari sekarang, siang, malam, pagi, sore. Anda pikirkan kira-kira siapa ya? Apakah orang tua, apakah ibu muda, apakah bapak-bapak, ataukah segala usia, laki perempuan. Yang kedua adalah apa ciri-ciri spesifiknya mereka. Seperti contohnya spesifiknya itu misalkan jenis kelaminnya, apakah laki-laki saja atau perempuan saja atau keduanya, laki perempuan, masuk ya. Kemudian rentang usianya yang akan Anda sasar, apakah dari mulai 18 tahun sampai 60 tahun ataukah hanya kalangan tertentu saja, umur 20 sampai umur 40 tahun atau umur 18 sampai umur 25 misalkan. Kalau saya sih biasanya rentang waktu antara 24 sampai 45 tahun, karena itu usia-usia produktif orang yang sudah punya duit, entah laki atau perempuan gitu ya. Dan pekerjaannya, yang pertama adalah jenis kelaminnya, usianya, sekarang pekerjaannya apa. Anda bayangkan kira-kira yang butuh produk ini apa ya pekerjaannya. Apakah misalkan hanya ASN saja, misalkan pegawai negeri saja, ataukah orang kantoran atau orang pabrik atau ibu rumah tangga saja, atau semua, siapa aja butuh obat ini atau butuh alat ini atau butuh produk ini. Kemudian Anda kira-kira juga penghasilannya, kira-kira misalkan jangan sampai Anda menjual jam tangan yang harganya jutaan, salah target iklannya ke orang-orang yang mohon maaf gajinya di bawah harga jam itu tadi, ya kesusahan tentunya. Anda harus mencari orang-orang yang memang berduit, yang punya uang, yang bisa membeli dengan mudah produk yang mahal. Jadi tidak ada istilah produk mahal. Yang salah adalah bagaimana cara kita menjualnya. Mudah dipahami ya. Berikutnya, kira-kira tempat tinggal atau domisilinya di mana? Apakah Anda menjual produk itu seluruh Indonesia? Apakah mulai dari ujung Sabang sampai Merauke, seluruh provinsi Anda jangkau semuanya? Tentu kalau idealnya lebih bagus memang se-Indonesia Raya ya. Atau misalkan sasarannya kita cuman nggak jauh-jauh Mas, cuman dekat-dekat lingkungan saya, misalkan Jabodetabek atau area Bogor saja atau area Bekasi saja Mas, atau area Depok atau area Jakarta saja, atau misalkan saya satu provinsi Mas, Jawa Timur, saya Jawa Tengah aja, saya Jogja aja, saya Banten aja, saya Solo, atau saya misalkan mana Jawa Barat saja atau Jakarta saja misalkan. Nah, itu harus Anda detailkan sehingga ketika iklan itu tersebar, orang-orang yang di sekitar Anda itu mudah menemukannya, tidak kesulitan baik dengan ongkirnya yang kemahalan, atau misalkan ingin ketemu dengan sistem COD atau apa saja yang bisa Anda tentukan. Nah, untuk mencari penghasilan untuk mencari tempat tinggal dan domisili ini, sebenarnya Anda bisa menggunakan Google Trend. Nah, di Google Trend itu nanti ketemu
daerah-daerah mana, kota-kota mana, provinsi-provinsi apa saja yang potensial sekali bayarnya. Kemudian hobi dan kegemarannya apa? Anda harus paham di sini bahwa kegemaran atau hobinya, misalkan hobinya memasak. Nah, tentu produk ini relevan nggak kalau misalkan memasak? Misalkan ibu-ibu yang gajinya di atas 4 juta, hobinya memasak, sedangkan produk Anda blender yang harganya misalkan 1 juta atau mixer yang harganya 2 juta. Selama masih bisa menjangkau gaji ibu ini ya, yang hobi memasak di rumah, ataupun bapak-bapak yang suka memasak atau ingin membelikan hadiah kepada istrinya, harga yang terjangkau bisa jadi masuk ke target market ini. Jadi pahamin dulu hobi kegemarannya apa. Misalkan hobi kegemarannya memancing, tentu produk kita harus tepat sasaran kepada orang-orang yang memang senangnya mancing. Hobi otomotif ya kita harus masarkan ke orang-orang yang hobi memang senang otomotif dan lain sebagainya. Gaya bahasa nih penting juga. Terakhir dari poin spesifik ciri-cirinya, gaya bahasa yang dipakai itu seperti apa. Nah, jangan sampai salah kita memasarkan dengan bahasa gaul, dengan bahasa prokem kasarannya ya, bahasa kasar, tidak sopan, dikiranya sasaran itu target marketnya anak muda semua. Padahal kalau melihat dari umurnya, misalkan kita menjual taruhlah misalkan kaos atau jaket yang begitu gaul, rentang usianya misalkan antara 18 sampai 20 tahun atau 24 tahun target marketnya ya. Anda menggunakan bahasa yang formal, bisa aja sih, cuman di kalangan mereka yang baca kurang ngena. Nah, beda halnya kalau Anda misalkan menggunakan bahasa mereka, bahasa gaul, bahasa kekinian. Nah, gokil nih, kaos ini keren, gokil nih, ketika saya dipakai adem misalkan, apalah misalkan contohnya yang bahasa-bahasa keren. Nah, begitu juga dengan bahasa-bahasa yang iklan untuk usia-usia yang di atas umur kita. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang formal, mungkin Anda, kami, saya, terus kita dengan bahasa, jangan sampai kita mengiklankan dengan bahasa low atau bahasa-bahasa kata yang kasar. Nah, berikutnya poin yang ketiga, setelah spesifik ciri-cirinya apa, siapa saja yang butuh produknya ini, kemudian yang ketiga bisa Anda rinci lagi, bisa Anda tulis masalah yang dihadapinya apa, ketakutannya apa, atau kekhawatirannya yang ingin mereka hindari. Nah, Anda harus memahami masalah apa yang mereka miliki dan produk Anda sebagai solusinya. Kira-kira produk bisa menyelesaikan masalah. Misalkan Anda menjual produk diet, kira-kira orang yang ingin diet masalahnya apa, ketakutannya apa, mereka punya khawatir apa. Anda harus temukan kliknya. Begitu ketemu, Anda bisa dengan mudah menuliskan iklan-iklan tanpa repot lagi. Yang poin keempat, Anda harus tahu apa saja harapan, impian, keinginannya mereka, apa yang ingin diwujudkan dari hasil dari membeli produk Anda, gitu ya. Jadi harapan-harapan itu harus Anda munculkan. Misalkan ingin tampan, ingin langsing, ingin kuat, ingin bersih rumahnya, ingin masakannya enak, atau bajunya ingin bagus, beda sendiri, dan lain sebagainya. Yang kelima, mereka biasanya kumpul di media sosial apa itu YouTube, Facebook biasanya, atau di Twitter, atau di Instagram. Anda harus cari di grup-grup apa, di komunitas apa, terus kemudian siapa public figurnya yang mereka suka. Kalau misalkan tentang bisnis mungkin Ibu Santosa, atau mungkin Dewa Eka, atau mungkin siapa namanya, Boswi Mardigu ya, Bosman ya. Anda harus kejar orang-orang yang seperti itu, kumpulnya di situ biasanya. Anda bisa mencari orang-orang yang biasa aktif komentar, like di akun-akun public figure tersebut. Misalkan Mary Riana, atau misalkan Chandra Putra Negara, atau misalkan Christina Lee dan sebagainya ya. Anda bisa tentukan siapa orang-orang yang butuh ini, biasanya kumpulnya mereka di mana. Kejar. Yang keenam, mungkin perlu Anda bawahi. Poin keenam ini bisa jadi opsional tapi sangat penting, yaitu apa? Media pesan apa yang biasa mereka gunakan. Nah, sebenarnya penting atau enggak penting, yang jelas ini adalah
ladang basah, ladang bagus. Karena apa? Ketika orang sudah membaca iklan, biasanya mereka akan mulai mencari atau menghubungi kontak Anda, entah itu melalui SMS, nomor WA, email, Line, Telegram, mungkin kalau dalam zaman dulu ada BlackBerry, BB Messenger, atau mungkin ke Facebook Messenger atau dan sebagainya, atau juga mungkin Telegram Messenger atau yang lainnya. Anda harus paham media chatting, media pesan yang biasa mereka gunakan kebanyakan biasanya WhatsApp ya, WhatsApp, email. Kalau SMS mungkin sudah jarang. Telegram juga sudah mulai bagus, sudah mulai ini, atau mungkin direct message-nya Instagram bisa jadi. Jadi silakan Anda jawab semua pertanyaan-pertanyaan saya di atas, pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, agar bisa menemukan target market yang tepat. Anda pikirkan sekarang setelah mendengarkan podcast saya, setelah mendengarkan siaran ini, Anda langsung tulis tadi yang poin-poin dan temukan jawabannya. Ya, dengan mengetahui detail market secara spesifik, secara rinci, semakin rinci semakin bagus, tapi tidak terlalu jelimet. Yang penting Anda udah paham orang kira-kira orangnya seperti ini nih yang saya target. Nah, maka Anda akan lebih mudah untuk menyusun strategi promosinya, karena kita akan pada siaran-siaran berikutnya kita akan mulai membahas bagaimana cara memahami detail produk. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Nanti kita sambung pada podcast berikutnya. Sampai jumpa episode berikutnya. Assalamualaikum.